saya Benediktus Saputra dengan NIM 201510601098 dari Manajemen Agribisnis kelas H. Pada video kali ini saya akan menjelaskan hasil kerja saya tentang manajemen agribisnis pada usaha tani on-farm milik Bapak Yulianto. Usaha tani on-farm tebu milik Bapak Yulianto ini berlokasi di Afdeling Kedaton Badean, Desa Serut Legung, Kecamatan Panti, Kabupaten Jember. Lahan ini merupakan lahan milik PTPN 12 yang disewa oleh Bapak Yulianto dengan beberapa alasan. Alasan yang pertama yaitu lahan milik PTPN 12 ini memiliki luas lahan sekitar 60 hektar dan lahan tersebut terletak pada satu tempat dan tidak terpisah-pisah. Hal tersebut memudahkan Bapak Yulianto dalam pengawasan serta mengurangi biaya tebang muat angkut pada saat panen. Selain itu, lahan milik PTPN 12 ini memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Bapak Yulianto sendiri telah berkecimpung di dunia pertanian sejak tahun 98. Hal ini dikarenakan Bapak Yulianto memiliki latar belakang sarjana pertanian dan juga keluarga Bapak Yulianto ini dulunya juga berkecimpung di dunia pertanian. Bapak Yulianto ini memilih komoditas tebu untuk saat ini, usaha tanian saat ini, karena tebu sendiri memiliki sedikit hama atau organisasi pengganggu tanaman. Juga usaha tani tebu ini memberikan keuntungan yang cukup besar. Untuk manajemen produksi usaha tani Bapak Yulianto ini memiliki beberapa fungsi, yaitu ada perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian. Ada beberapa hal yang harus disiapkan pada produksi usaha tani tebu ini, yaitu ada bibit, pupuk, pestisida, alat berat atau traktor, dan juga SDM atau buruh tani. Untuk bibit sendiri dibeli dari kebun tebu daerah Asem Bagus. Untuk pupuk dan pestisida ini dibeli dari distributor resmi di daerah Jember. Dan juga alat berat atau traktor ini disewa dari kontraktor. Selanjutnya untuk sumber daya manusia atau buruh tani ini merupakan masyarakat sekitar lahan pertanian milik PTPN 12. Untuk varietas yang digunakan oleh Bapak Yulianto ini adalah varietas bulu lawang. Varietas ini dipilih oleh Bapak Yulianto karena varietas ini memiliki ketahanan yang sangat baik terhadap hama atau organisme tanaman lainnya. Untuk pupuk yang digunakan pada usaha tani ini ada 3, yaitu pupuk urea, ZA dan Ponska. Untuk pestisida sendiri, Bapak Yulianto menggunakan herbisida yang bertujuan untuk membersihkan gulma di sekitar tanaman tebunya. Pelaksanaan pada proses produksi usaha tani tebu ini terdiri dari 9 tahap, antara lain pembersihan lahan, pengolahan tanah, penanaman, pemupukan 1 dan 2, kemudian ada gulut, rewas 1 dan 2, lalu pemanenan. Pembersihan lahan ini dilakukan karena sebelumnya lahan PTPN 12 ini ditanami tanaman lain, yaitu tanaman kakao. Setelah pembersihan lahan dilakukan, selanjutnya melakukan pengolahan tanah menggunakan traktor. Pemecahkan ini dilakukan 2 kali supaya menerima output atau kesuburan tanah yang maksimal. Setelah pembersihan lahan dan pengolahan tanah dilakukan, barulah Bapak Yulianto dapat melakukan proses penanaman. Untuk pemupukan 1 ini dilakukan 1 hingga 2 bulan setelah penanaman, dan pemupukan kedua ini dilakukan 2 hingga 3 bulan setelah penanaman. Kemudian ketika tumbuhan tebu mulai tumbuh dan akarnya mulai muncul ke permukaan tanah, Bapak Yulianto mulai melakukan penutupan akar menggunakan tanah atau yang biasa disebut dengan gulut. Hal ini dilakukan agar nutrisi yang didapat oleh tanaman tebu menjadi lebih maksimal. Untuk pengendaliannya sendiri ini berada pada proses produksi bagian gulut tadi, rewas 1 dan rewas 2, serta penggunaan pestisida. Untuk proses gulut ini dilakukan ketika tanaman tebu berumur 3-4 minggu. Selanjutnya yaitu ada proses rewas 1 dan rewas 2. Kegiatan rewas ini dilakukan dengan cara memotong daun tebu yang telah mengering dengan tujuan agar tanaman tebu tersebut mendapatkan sinar matahari yang maksimal. Untuk penggunaan herbisida sendiri ini dilakukan ketika gulma atau tanaman liar sekitar tanaman tebu sudah mulai banyak dan dirasa mengganggu tanaman tebu tersebut. Pada manajemen keuangan usaha tani tebu milik Bapak Yulianto ini terdiri dari 2 jenis biaya, yaitu ada biaya tetap dan biaya variabel. Untuk biaya tetapnya sendiri terdiri dari sewa lahan sebesar Rp9.500.000, lalu ada bibit sebesar Rp8 juta, lalu pengolahan tanah Rp2.300.000, pupuk sebesar Rp3 juta, rewas 1 dan 2 sebesar Rp4 juta, lalu ada biaya tanam sebesar Rp1.500.000. Kemudian biaya variabel usaha tani yang dilakukan oleh Bapak Yulianto sendiri
hanya terdiri dari biaya tebang muat angkut sebesar Rp20.000 per kuintalnya. Untuk produktivitas yang dapat dilakukan per 1 hektar milik Bapak Yulianto ini sekitar 1.000 kuintal per hektarnya. Jadi setiap kali Bapak Yulianto melakukan panen mengeluarkan biaya variabel sekitar 20 juta rupiah untuk 1 hektarnya. Jadi untuk total biaya produksi yang dilakukan oleh Bapak Yulianto ini sebesar Rp48.300.000 untuk 1 hektarnya. Hasil produksi pada usaha tani tebu milik Bapak Yulianto ini dapat menghasilkan sekitar 1.000 kuintal per hektarnya. Harga jualnya sendiri itu sebesar Rp65.000 per kuintal. Jadi penerimaan yang diterima oleh Bapak Yulianto sekitar 65 juta per hektarnya, dengan pendapatan bersih yaitu sekitar 16.700.000. Untuk kelayakan usaha tani tebu ini dihitung menggunakan perhitungan RC rasio yang mendapatkan hasil sebesar 1,334, yang artinya usaha ini dapat dikatakan menguntungkan dan layak untuk dilanjutkan. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.